Selamat pagi Pak Mojo dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Gamaliel Ritari Publikara, kelas 8C absen 10. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peta konsep yang saya buat tentang pergerakan kebangsaan menuju kemerdekaan. Nah, yang pertama yang saya akan bahas adalah perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Nah, perkembangan organisasi pergerakan dimulai sejak berdirinya Budi Utomo, yaitu 1908. Organisasi-organisasi ini menjadi sarana perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajahan secara terorganisasi dan menumbuhkan rasa nasionalisme dan perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan berkembang menjadi gerakan nasional. Nah, bagian yang pertama ada faktor penyebab pergerakan. Nah, yang faktor internal ada 3. Yang pertama ada penderitaan rakyat, munculnya kaum terpelajar, kerangan kejayaan masa lalu. Nah, faktor penyebab pergerakan nasional ini itu muncul karena dorongan dari dalam dan luar bangsa Indonesia yang menyadarkan rakyat akan pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Yang pertama ada penderitaan rakyat. Nah, rakyat Indonesia ini mengalami penindasan, eksploitasi, dan ketidakadilan selama masa penjajahan, sehingga timbul kesadaran untuk melawan dan membebaskan diri. Yang kedua ada munculnya kaum terpelajar. Nah, kebijakan politik etis melahirkan kaum terpelajar yang memahami ide kebebasan, demokrasi, dan persamaan hak, lalu memimpin perjuangan melalui organisasi pergerakan. Yang kedua ada kenangan kejayaan masa lalu. Nah, kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menumbuhkan rasa percaya diri bahwa bangsa Indonesia mampu menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada gerakan nasionalisme di negara lain. Nah, nasional di negara lain ya. Keberhasilan perjuangan kemerdekaan di negara-negara Asia dan Afrika memberi inspirasi serta semangat bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang atas Rusia membuktikan bahwa bangsa Asia mampu mengalahkan bangsa Barat, sehingga mematahkan anggapan bahwa Barat selalu unggul. Selanjutnya munculnya paham-paham baru. Yang terakhir ya. Nah, masuknya paham nasionalisme, demokrasi, dan liberalisme mendorong semangat perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Ya, jadi itu adalah bagian faktor penyebab pergerakan nasional. Sekarang kita lanjut yang pihak yang berperan dalam proses terbentuknya kesadaran nasional. Yang pertama ada peranan kaum terpelajar dan profesional. Dan yang kedua ada peranan pers. Nah, yang bagian B ini, kesadaran nasional tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dibentuk melalui peran kelompok masyarakat yang aktif menyebarkan gagasan kebangsaan. Oke, sekarang kita bahas yang bagian 1, peranan kaum terpelajar dan profesional. Nah, kaum terpelajar dan profesional memimpin perjuangan dengan mendirikan organisasi pergerakan nasional untuk menyadarkan rakyat dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Lalu, yang peranan pers. Berperan menyebarkan ide kebangsaan dan membuka wawasan rakyat melalui surat kabar serta tulisan yang membangkitkan semangat nasionalisme. Kita lanjut di bagian C, yaitu organisasi pergerakan nasional.
Nah, ini organisasi pergerakan menjadi alat perjuangan bangsa Indonesia yang berkembang dalam berbagai bentuk sesuai latar belakang masyarakat. Ada 3. Yang pertama ada organisasi pergerakan yang bersifat etnik kedaerahan. Nah, organisasi ini berawal dari perkumpulan pemuda daerah yang bertujuan mempererat persatuan di wilayah masing-masing, seperti Budi Utomo dan Jong Sumatranen Bon. Yang kedua ada bersifat keagamaan. Nah, ini berperan dalam membina umat, meningkatkan pendidikan, serta memperjuangkan kesejahteraan rakyat berdasarkan nilai-nilai agama. Dan yang terakhir ada bersifat nasional. Nah, organisasi nasional memiliki tujuan jelas untuk mencapai Indonesia merdeka dan bersifat non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial. Jadi itu adalah yang bagian C. Kita lanjut yang bagian D. Peristiwa pergerakan nasional. Nah, peristiwa-peristiwa penting memperkuat persatuan dan arah perjuangan nasional menuju kemerdekaan. Nah, peristiwanya ini ada 3. Yang pertama ada Manifesto Politik 1925. Nah, manifesto ini menegaskan prinsip perjuangan kemerdekaan melalui persatuan, kemandirian, dan pemerintahan sendiri. Yang kedua, ada Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda ini melahirkan Sumpah Pemuda yang menegaskan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Yang terakhir ada Kongres Perempuan. Nah, Kongres Perempuan ini menyatukan perjuangan kaum perempuan Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan, persamaan hak, dan kemajuan bangsa. Jadi itu adalah yang nomor 1, yaitu perkembangan organisasi pergerakan di Indonesia pada masa penjajahan. Kita lanjut yang nomor 2, ya, yaitu proses pelaksanaan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini ada 6 ya. Ada 5 ya. Nah, yang pertama ada kekalahan Jepang dan janji Indonesia merdeka. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik mendorong Jepang menjadikan kemerdekaan Indonesia pada 7 September 1944 melalui PM Koiso. Janji ini bertujuan menarik dukungan rakyat Indonesia agar membantu Jepang melawan sekutu. Selanjutnya, pembentukan BPUPK. Nah, BPUPK dibentuk pada 1 Maret 1945 untuk mempersiapkan dasar negara dan sistem pemerintahan Indonesia merdeka. Dalam sidangnya, BPUPK membahas dasar negara UUD dan menghasilkan Piagam Jakarta sebagai rancangan awal dasar negara. Yang ketiga adalah pembentukan PPKI. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk melanjutkan tugas BPUPK dan mempersiapkan kemerdekaan secara konkret. Jepang menegaskan PPKI boleh bekerja tetapi tetap dalam kerangka kepentingan Jepang. Meskipun situasi perang semakin memburuk. Selanjutnya ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda tentang waktu proklamasi menyebabkan Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Di peristiwa ini bertujuan mendorong proklamasi segera tanpa campur dengan Jepang. Selanjutnya, perumusan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Maeda oleh Soekarno Mohatta dan Ahmad Soebarjo.
Teks kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Jadi itu adalah yang persiapan kemerdekaan Indonesia. Kita lanjut yang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 WIB di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta dan menandai lahirnya negara Republik Indonesia. Nah, penyebar luasan berita proklamasi itu disebarkan ke seluruh Indonesia dan dunia melalui radio, poster selebaran dan spanduk, surat kabar, dan pengiriman delegasi ke luar negeri untuk memperoleh pengakuan internasional. Jadi segitu aja dari presentasi saya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun penjelasan yang kurang jelas. Semoga penjelasan tersebut bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.